Yos nakama, selamat datang di Laugh Tale Anime. Manga One Piece chapter 977 akhirnya rilis. Chapter kali ini mendapatkan judul Belum Waktunya Berpesta. Cover story masih melanjutkan perjalanan BG mencari Lola. Akhirnya, Chiffon bisa bertemu dengan saudara kembarnya, Lola, setelah Lola diselamatkan oleh Gotti. Yang membuat ketawa ngekek adalah ekspresi dari BG dan Gotti yang sepertinya syok melihat kesamaan wajah dan postur dari Chiffon dan Lola. Bahkan anaknya BG pun sampai terkejut melihat ibunya ternyata ada dua. Chapter kali ini masih menggambarkan perjalanan aliansi bajak laut Ming dan samurai menuju ke Onigashima. Shin diawali dengan keadaan bajak laut topi jerami setelah Jinbei resmi bergabung dengan mereka. Luffy dan kru yang lain terlihat senang. Akhirnya Jinbei menepati janjinya untuk menyusul ke Wano Kuni. Meskipun Luffy sempat khawatir karena Jinbei tak kunjung kelihatan batang siripnya. Ternyata Jinbei, bajak laut matahari, dan Germa 66 sepertinya berhasil lolos dari hadangan Big Mom. Keterlambatan Jinbei diakibatkan dia harus merawat terlebih dahulu mantan anggota krunya dan mengadakan pesta perpisahan dengan mereka. Yap, seperti apa yang Mimin prediksikan pada review manga One Piece chapter 976. Jika Jinbei terlambat karena harus melakukan recovery terlebih dahulu setelah berhadapan dengan Big Mom. Sehingga kedatangan Jinbei ke Wano Kuni tak berhubungan dengan Katakuri dan tak ada perpecahan di antara anak-anak Big Mom. Nami dan Chopper menceritakan pada Franky betapa hebatnya Jinbei dalam mengemudikan kapal. Ya, peristiwa keren ini diperlihatkan pada manga One Piece chapter 881, di mana Jinbei berhasil membawa kapal Sanigo berselancar di dalam ombak untuk menghindar dari kejaran anak-anak Big Mom. Franky sangat gembira mendengarnya dan berencana untuk mengadakan pesta minum-minum dulu sebelum melawan Kaido. Namun Sanji mengatakan jika mereka saat ini sedang kehabisan sake. Akan tetapi Zoro bisa mencium bau sake yang sepertinya berasal dari Onigashima. Kapal selam milik Law mencoba mendekati Sanigo karena Kinemon berencana untuk memastikan kru bajak laut topi jerami mengetahui rencana penyerangan ke kebun binatang milik Kaido di Onigashima. Law yang sepertinya sudah tobat perihal membicarakan rencana dengan bajak laut topi jerami menyarankan Kinemon agar melupakan mereka. Namun, Sicilian, Kapten Masketir milik Inuarashi melompat dari kapal Sanigo dan berniat untuk mendengarkan rencana Kinemon. Para Ming akan menjadi abdi dalam klan Kozuki saat pertempuran di Onigashima berlangsung, dan Sicilian akan memimpin pasukan Ming. Lalu, tak luput juga Hyogoro the Flower yang bergabung dengan Kinemon dan yang lainnya di kapal selam milik Law. Hyogoro akan memimpin pasukan samurai dalam peperangan ini. Akhirnya, Kinemon mengeluarkan blueprint Onigashima yang didapatkan oleh Asura Doji. Kinemon menjelaskan jika Onigashima adalah pulau yang dipenuhi dengan gunung, dan tengkorak yang ada di tengah pun merupakan sebuah gunung yang di dalamnya dibangun sebuah kastil. Dan ternyata ada jalan masuk rahasia di belakang kastil. Yap, rencana Kinemon adalah dengan membagi dua pasukan dan melewati jalur gunung di samping kastil, serta masuk melalui pintu rahasia. Lalu setelah itu, memenggal kepala Kaido selagi dia mabok. Mendengar rencana matang Kinemon, Denjiro pun nyeletuk. Jadi, rencana ini yang didengar Kanjuro. Ayo Kin, keluarkan rencana aslimu. Mendengar perkataan Denjiro, seketika jantung Kinemon berhenti berdetak. Law yang sedari tadi memperhatikan dari belakang akhirnya membuka suaranya. Dia mengatakan jika musuh sudah mengetahui saat ini mereka sedang menuju ke Onigashima. Ya, siapa lagi orang yang mengetahui penyerbuan ini selain Kanjuro? Di mana pada One Piece chapter 976 akhirnya Kanjuro terbang menggunakan gambar burungnya dan berniat untuk melapor pada Orochi. Ya, yang menjadi incaran Kaido saat ini adalah para Akazaya, Luffy, Law, dan Kid. Law pun mengatakan jika sematang apapun rencana kalian pasti akan gosong juga oleh dua orang idiot. Yap, dua orang idiot yang dimaksud oleh Law adalah Luffy dan Zoro. Luffy yang gerasak-gerusuk hanya berpikiran untuk langsung terobos dan hajar pemimpinnya, serta Zoro si tukang nyasar. Bahkan di awal Aquano, dia sudah membunuh hakim di desa setempat. Nah, jadi inti dari rencana Law adalah si idiot akan menjadi umpan karena si Baka Senchou kita hanya tahu jalan yang lurus. Kemudian pasukan tetap akan dibagi menjadi dua untuk melewati samping kastil menuju pintu rahasia Mansion Kaido. Sepertinya para samurai yang dipimpin oleh Hyogoro dan para Ming yang dipimpin oleh Sicilian akan mengambil peran ini, dan secara mengejutkan semua itu adalah umpan
di mana Law dengan kapal selamnya akan membawa para Akazaya melewati pusaran air, dan dengan kekuatan Sembless milik Law, dia akan mengirim para Akazaya langsung ke pintu rahasia Onigashima. Yap, rencana Law memang di luar dugaan. Apakah dia membuat semua rencana ini secara spontan? Karena ada suatu yang janggal, di mana Law mengetahui jika di sekeliling Onigashima terdapat pusaran air. Jika kita merujuk pada suatu blueprint atau rancangan suatu bangunan, apakah pusaran air yang ada di sekeliling Onigashima akan ada juga di dalam blueprint tersebut? Mimin rasa tidak. Sepertinya Law tahu kondisi medan pulau Onigashima dari seseorang yang memang sering berada di sana, dan rencana ini sudah direncanakan lama oleh Law. Siapakah orang dalam tersebut? Yap, pada One Piece Chapter 954, Law dibebaskan oleh seseorang dari penjara Rasetsu. Dan Mimin pernah membuatkan teorinya jika dia adalah Diaz Drake. Dan Law mengatakan jika dia akan mengikuti rencana dari orang tersebut sebagai rasa terima kasih karena sudah membebaskannya. Masih banyak perdebatan tentang ini. Ada yang beranggapan yang menolong Law adalah Denjiro. Jika dia memang Denjiro, seharusnya Law mempersilahkan Denjiro untuk memberitahukan rencananya. Tapi faktanya di sini Denjiro menunggu rencana penyerangan dari Kinemon. Semuanya akan menjadi masuk akal karena Diaz Drake adalah salah satu Flying Six-nya Kaido, dan dia pasti sudah hafal betul kondisi di seluruh Onigashima seperti apa. Dan yap, Mimin berpikir jika rencananya Law ini adalah bagian dari rencana Diaz Drake. Muka Kinemon terselamatkan atas rencana brilian dari Law, dan perasaan Kinemon semakin terbang saat Denjiro kembali memujinya sebagai sosok pemimpin sejati. Raizo dengan muka kesalnya hanya bisa terdiam dan bergumam, "Halah, kintil lu Kinemon." Tanpa sadar, kapal Sanigo sudah tak nampak dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Para Akazaya tersebut, dan Denjiro mengatakan, "Astaghfirullahaladzim." Ane lupa memberitahukan jika pintu masuk ke Onigashima adalah sebuah benteng kecil, di mana para Cicongo Kaido akan merayakan pesta kembang api di sana. Masih dirundung kepanikan karena takut rencananya gagal total, para Akazaya terus melaju ke Onigashima. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan semua penjaga yang ada di benteng tersebut, kecuali trio penakut SHP yaitu Nami, Usopp, dan Chopper yang hanya membantu rekan-rekannya lewat doa di atas kapal Sanigo. Yap, padahal saat ini God Usopp memiliki harga buronan sebesar 200 juta berry, tapi masih betah berada di dalam trio penakut SHP. Lalu, Zoro berhasil mendapatkan banyak tong yang berisikan sake, sampai-sampai Sanji kebingungan dengan si rambut lumut itu. Zoro yang ke kamar mandi saja nyasar, tapi kalau sudah urusan sake, pasti sinyal GPS-nya langsung berubah menjadi 4G. Yap, para kru Mugiwara bersulang sebelum melakukan penyerangan ke Onigashima, dan Luffy akan membuat pesta perjamuan yang sangat besar setelah mereka berhasil mengalahkan Kaido, Big Mom, dan Orochi. Apakah urutan tersebut adalah clue jika Luffy dan aliansi akan menghajar Kaido terlebih dahulu, kemudian Big Mom dan Orochi sebagai makanan penutupnya? Bagaimana menurut Nakama? Yap, tiba-tiba grup idiot bertambah satu orang lagi. Ya, dialah Eustace Captain Kid. Dia sangat ingin membalaskan dendamnya pada Kaido dan mengincar kepalanya untuk dijadikan hiasan di kapal miliknya. Serta Kid ingin membalaskan dendam Killer yang membuatnya beralih profesi sebagai pelawak. Shin berpindah ke dalam kastil Kaido di Onigashima. Terlihat sosok raksasa seperti kadal yang sudah tak sabar ingin meminum sake, dan orang-orang di sekitarnya merasa kesal. Apakah dia salah satu dari Numbers? Karena pada One Piece Chapter 954, Queen mengatakan jika para Numbers rusuh kalau lagi minum dan mabok. Namun, sepertinya monster tersebut tak memiliki tanduk, atau mungkin dia adalah karakter baru. Terlihat juga Orochi yang sepertinya sedang melakukan pijet tambah-tambah di suatu ruangan. Dan sosok Queen yang sedang kesal karena dia harus berbagi Oshiruko dengan Big Mom. Lalu Shin memperlihatkan Kaido yang sedang mabuk. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari anaknya dan menyuruhnya untuk ikut dalam acara perjamuan. Siapakah sebenarnya anak dari Kaido? Apakah dia hanya berhalusinasi karena sedang mabuk? Bagaimana menurut Nakama? Tiba-tiba anak buah Kaido yang lain muncul. Dia memberitahukan pada Kaido jika anggota Flying Six sudah tiba. Kaido menginginkan para Flying Six untuk bertemu dengan Big Mom. Namun saat ini Big Mom sedang mengganti kimononya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu Flying Six. Yap, siapa sajakah mereka?
Dalam panel akhir ini, kita hanya diperlihatkan bagian kaki dari para Flying Six. Dan 2 dari 6 Flying Six Kaido sudah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 929, yaitu Diaz Drake dan Page One. Anggota Flying Six di ujung kiri sepertinya adalah seorang wanita, terlihat jika dia menggunakan high heels. Yap, dan pada video Mimin sebelumnya yang berjudul Formasi Perang Onigashima, Mimin memprediksikan jika Nico Robin akan melawan salah satu Flying Six. Sepertinya wanita ini akan menjadi lawan dari Robin. Lalu di sebelahnya terlihat anggota Flying Six yang menggunakan Bakyak. Sepertinya dia adalah seorang samurai dan merupakan warga Wano. Serta 2 orang di sebelahnya adalah Diaz Drake dan Page One. Lalu di ujung kanan sepertinya adalah Apu, terlihat sepatunya sedikit mirip. Dan yang paling depan sepertinya adalah pemimpin para Flying Six. Apakah dia juga termasuk pendekar pedang? Karena penggambaran katananya lebih dekat kepada dirinya daripada orang yang memakai Bakyak. Pertanyaan baru pun muncul, di manakah anak-anak Big Mom? Apakah sampai sekarang mereka belum sampai ke Onigashima dan tak mengetahui jika sebenarnya Big Mom dan Kaido sudah beraliansi? Jika seperti itu, maka anak-anak Big Mom akan menjadi aliansi sementara untuk mengobrak-abrik Onigashima, karena yang mereka pikirkan saat ini adalah emaknya sedang ditahan oleh Kaido. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 977. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!